Rogo Sukmo saya ada zodiak Scorpio yang ada di Depok. Seorang wanita janda berumur 58 tahun yang menjadi tulang punggung untuk anak dan cucunya dengan berjualan nasi uduk. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa terbaiknya Kim Acan dengan menggunakan Dupa Semesta. Dupa Semesta, ini medianya Kim Acan ya, Rek, ya. Doa terbaik yang akan Kim Acan berikan dengan menggunakan Dupa Semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri.
Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. 1 minggu. Di sini ada zodiak Scorpio yang ada di Depok. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Scorpio di kota Depok. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 58 tahun yang menjadi tulang punggung untuk anak dan cucunya dengan berjualan nasi uduk. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda yang mana dia menjadi tulang punggung keluarga untuk anak dan cucu-cucunya, yang mana mereka berjualan nasi uduk. Ini salah satu subscriber kita ya, yang baru bergabung 8 bulan terakhir ya, yang mana dia diperkenalkan dengan Pintu Misteri ini oleh tetangga dekatnya yang selalu beli setiap setiap pagi untuk beli nasi uduk ya. Karena si Scorpio ini 2 kali berjualan, pagi jual nasi uduk dan siangnya malamnya jual gorengan. Ya. Dan si tetangganya ini sering menunjukkan, melihat, menonton bareng. Ya. Dan akhirnya dia coba dong masukin zodiak saya tanggal lahirnya ini, bulannya ini. Dimasukinlah oleh tetangganya. Kebetulan tetangganya ini jaraknya 5 rumah dari rumahnya dia. Ini teman pada saat dia sekolah. Zaman dulu waktu masih mudanya, Karena si Scorpio ini sudah lama tinggal di Depok. Ya. Dari dia menikah udah tinggal di sana. Dan itu dia tinggalnya di rumah sendiri. Walaupun tidak besar, dia rumah sendiri dan dia berjualan depan rumah di gang tersebut. Ya. Nah, permasalahannya adalah sebelum saya Rogo Sukmo ini Scorpio berumur 58 ini ya, dia mempunyai 2 orang anak ya. Anak pertama dia sudah menikah ya, dan suaminya tinggal di sana. Ya, suami tinggal di sana sama anak sama dengan Scorpio. Ya. Dan suaminya ini kerjanya serabutan. Anak pertama mempunyai 2 orang anak kecil-kecil. Dan anak kedua itu perempuan juga. Perempuan yang mana ini tidak bekerja. Jadi sebenarnya yang membuka usaha ini adalah si Scorpio untuk menghidupi anaknya, cucunya, dan menantunya sebenarnya. Karena menantunya ini ya kerjanya serabutan. Jadi beban yang didapatkan oleh dia sangat berat sekali. Ya. Dan pekerjaan dari si anak pertama itu paling gak mau beres-beres rumah, gak mau. Ngebantuin gak mau, itu benar-benar sendiri. Jadi anak keduanya ini bisanya cuman minta uang, jalan-jalan, dan berpacaran. Anak yang nomor 2 si perempuan itu. Dan yang anak pertama itu tidak mau beres-beres, bantu-bantu masak pun nggak mau. Memang bekerja apa yang anak pertama niku? Nggak bekerja apa-apa. Astaga. Jadi ibu rumah tangga, hanya mengharap suami yang datang. kerja serabutan. Sedangkan anak 2 yang kecil-kecilnya itu dinafkahin susunya dari si Scorpio. Ibunya. Ya apa tuh? Dan si menantunya ini menjadi
pelengkap lah. Pelengkap, jeng. Ya, pelengkap. Kalau datang main handphone kayak sibuk sendiri. Sibuk sendiri. Jadi pada saat si Scorpio sedang sakit ya, Nggih. Scorpio sedang sakit itu nggak diurus, Oh. malah dia bilang istirahat aja dulu nanti juga sembuh. Oh, ngoten Ki. Ya, terus pada saat bilang dia nggak ada, Nggak ada. tidak berjualan ya, karena nggak enak badan, Nggih. dipaksa untuk berjualan. Kalau nggak anak saya mau kasih susu apa? Ngoten niku. Betul. Ya apa iku sing nglairno kowe dhewe? Apa sih iki? Dan setiap malam, dulunya dia punya handphone. Karena handphonenya ini diambil oleh anak yang kedua, dijualnya untuk jalan-jalan dengan teman-temannya. Jadi sehingga di 3 bulan terakhir ini handphone dari si Scorpio tidak ada. Nah, nggih didol ambi anake tinggi gaya-gayaan. Makanya Scorpio ini punya teman tetangganya itu. Jadi setiap dia berjualan gorengan malam, ya, dia selalu nonton bareng berdua, ya, versi ibu-ibu. Seperti itu. Jadi apabila dia mau nonton pasti nunggu si tetangganya wala jeng. Ya, dan itu tadi loro nih. ingin untuk jajan pun tidak mau. Ya. Dan terakhir itu ada dari pengajian, yang mana dari pengajian itu ingin memesan nasi kuning. Nasi uduk. Ya. Nasi uduknya nih. Nasi kuning 100 pieces. 100. Tapi pada saat datang ke sana tidak ketemu dengan Scorpio. Tapi ketemulah dengan si anaknya ini, yang anak kedua. Oh, anak kedua sing duwaplek sing ngadol handphone ibuke. Dan ketua pengajian itu memberikan uang cash. 17 atau 18. Terus kemudian tinggi dolar untuk pesanan di nasi 1 minggu 4 hari ke depan. Nggih, kemudian Ya, di 4 hari ke depan, dan uang itu tidak disetor ke ibunya. Scorpio. Kurang Taunya uang itu dibeliin dia handphone. Handphone yang lama dikasih pacarnya. Alah kayak piye to kuwi? Pas hari hanya orang itu datang. Bertemu dengan Scorpio. Menanyakan gimana di hari hanya. Allah, kok gak kalang kabut iku. Menanyakan di mana nasinya. Saya udah pesan loh. Saya nggak tahu Bu, kata dia, kata Scorpio. Saya udah kasih lunas lagi malahan. Kenapa kok nggak ada? Ini loh ada acara-acara gimana ini? Lah kuwi yang bingung dia, bentar ya Bu ya. Akhirnya udah saya tunggu nanti jam 2 siang. Ngoten Ki. Ditanyalah ke anaknya, marah besar. Kurang ajar iku. Marah besar. Apa yang dikatakan anak itu? Lah, Ibu kerja kan buat kita juga, kata dia. Ngoten. Buat kita juga, ngapain Ibu pusing? Tapi Ibu nggak punya modal lagi untuk muterin. Ya kan ada operasi keliling, kata dia. Oh, benar-benar. Jadi blender itu anak-anak Ibu itu pinjam dengan tetangga yang nontonnya itu. Dia datang menceritakan sambil nangis-nangis. Ya Allah. Akhirnya dipinjamkan langsung dia kerja sendirian. Ya Allah. Kerja sendirian, akhirnya dibantu tetangganya nggak. Yang membantu malah tetangga nih, temennya niku. Ya. Walah. Jadi akhirnya selesai di jam itu, karena didatang itu jam 7 pagi. Jadi nanti masih ada sempat tuh kan bisa, kata dia. Ya Allah, kan ngelus dodo itu. Terus si anaknya nggak membantu sama sekali. Menantunya juga. Kenapa ibunya anak-anak Bandung begitu Niki ya? Ya. Setelah itu udah jatuh sakit. Ya Allah. Jatuh sakit. Tidak diurus, di kamar saja. Nggak ditawarin teh, nggak ditawarin makan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bangun. Mama sakit, ayo antar mama. Jangan ke dokter, mahal. Mending uangnya buat anak-anak saya. Udah minum paracetamol aja. Terus anaknya nomor 2 bilang, udah istirahat aja dulu, nanti juga sembuh. Sambil main handphone barunya. Masuklah dia lagi ke kamar. Ya pengelas ya. Akhirnya dia nggak kuat lagi, dia datang, dia jalan ke temannya yang itu. Ya Allah, tuh ada temannya yang baik ya. Temannya itu dia bilang, saya sakit. Loh, anak-anaknya mana? Mereka pada sibuk sendiri, diantar dan dibayar oleh temannya itu. Masya Allah.
Dari situlah udah berobat, dia makan sendiri, dipaksa istirahat. Dari mana Bu? Kok nggak dagang malam-malam? Ibu lagi sakit. Ibu sakit. Terus siapa nanti buat makan kalau misalnya ibu nggak dagang? Dagang, kata dia. Kurang ngajar iku yo, tendang iku. Dagang Bu, kan lumayan tuh. Nanti pendapatannya buat aku beli bedak segala macam. Kurang ngajar iku yo. Akhirnya terpaksa dagang. Ya Allah, diturutin Ki. Dagang. Ya ampun. Tuh adonannya di kulkas tuh. Nanti busuk adonin. Ibu sakit tapinya. Ya Allah, Bu, apa niku? Ya oke, dagang duduk. Nunggu orang. Sambil sakit ngoten Ya. Ki. Dan tetangganya itu Datang. datang. Kok dagang? Iya, kata anak saya, takut adonannya bau, kata dia. Oh ya udah saya temenin lah, kata dia. Ya ampun. Ya sambil nonton berdua. Pakai itu loh dia, kayak Jaket. Akhirnya saya rogo Sukmo. Setelah dia menutup kedainya pas malam, setelah dia tutup kedai, muntah dan terduduk di teras depan. Terduduk, enggak ada anaknya lewat. Enggak peduli gitu Ki, ibu muntah-muntah Iya, padahal. lewat. Alah, Akhirnya saya bisikan sebelum saya rogo Sukmo, kuatkan badannya, masuk ke kamar, istirahat tidur. Nah, dia kuatkan badannya, ya, ke dapur, dia minum obat, dia tidur. Di situ saya bisa rogo Sukmo. Nah, pada saat saya rogo Sukmo, Scorpio sedang membantu melahirkan bayi, orang lahiran. Orang lain oke. Ya, karena si orang tersebut tidak ada orang tua, nggak ada suaminya, dibantu no. Dan dia bilang, ini gimana anaknya nyangkut. Akhirnya saya bantu untuk menarik. Setelah dia bisa tarik, selesai. Dan saya masuk situ. Scorpio lama dilihat saya. Ini Kimacan. Kok Kimacan datang ke sini? Saya bilang, ya inilah jawaban dari doa-doamu selama ini. Saya datang ke sini untuk memberitahu kamu harus memberi pelajaran untuk anak-anakmu. Kenapa anak-anakmu bisa seperti ini? Ada salah di kamu juga. Aku Salah mendidik masih kecil dan saat dewasa. Apa? Tidak tahu Kimacan apa saya salahnya. Ya, kamu terlalu memberikan kemanjaan kepada anakmu sehingga anakmu menjadi mental yang lemah. Ya, dia tidak bisa lapar sedikit nggak bisa, haus sedikit bisa mati. Itu kau yang salah dari kecil. Ya, setelah itu saya bilang, saya ceramahkan itu konsep. ngoten iki panjang lebar ngoten nggih. Ceramahkan ini yang salah. Aku ya Tergantung titik kamu menanam. Dulu kau usahakan semuanya sehingga anakmu tidak tahu selalu merongrong diri. laku gara-gara Tidak tahu bekerja. tidak tahu tidak Dia taunya kau tercipta di dunia Untuk ini memenuhi kebutuhan. untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. salah Itu salah. Jadi saya salah ya Kimacan. Iya. Tapi jangan khawatir. Kesalahan ini akan menjadi malapetaka buat mereka berdua. Termasuk menantumu. Jangan sedih. Untuk kurang ajar Ya. Setelah istirahat, setelah kau terbangun dari ini, kau hanya berdiri dan melihat kinerja mereka. Ya Kimacan. Dan bawa bayi ini karena ibunya sudah meninggal. Di mimpi itu Ya, di dalam mimpi itu dibawa anak ini. Bawalah anak ini karena suatu saat anak ini yang akan datang membantumu. Setelah saya memberikan ceramah panjang lebar itu, ya, akhirnya saya datang ketiga orang itu, kedua anaknya dan menantunya. Mimpi itu berasa 2 hari 2 malam dan nyata. Karena pada saat di mimpi itu, saya berikan vision dalam mimpi itu bahwa pada saat ibunya meninggal, ya, dia kelabakan, tidak bisa cari makan, tidak bisa dagang, mau asbon di tetangga, di warung tidak dikasih.
akhirnya kelaparan. Kuwi. Kelaparan dan akhirnya mereka mencoba untuk berjualan seperti ibunya. Tidak ada yang laku. Nah iya, aku pikir Tangisan, kekesalan dan ibu. penyesalan. Nah, dari situ saya bilang, ya, kalau tidak mau seperti ini, bantulah ibumu dari sekarang. Kalau tidak, kau akan menderita bertiga-tiganya dan kau akan ditinggal oleh suamimu. Kuwi. Berawal dari sekarang. Ya, itu teriang-iang tuh. Ya. Mimpinya teringat sekali tiga-tiganya itu. Apabila mimpi ini kau ceritakan, itu akan terjadi dalam hidupmu. Jadi tahan sendiri kan? Tahan sendiri. Ya, mereka terbangun. Biasanya bangun jam 9, jam 10. Terbangun jam 7 melihat ibunya. Bu, ibu udah minum obat, ibu. Siapin bubur dulu ya, Bu ya. Tiga-tiganya itu. Karena mereka menyimpan rahasia. Oh iya, nggak apa-apa, ibu ambil sendiri. Kalau usah, biar kita buatin. Ya, dibuatin lah, suapin tiga-tiganya dalam menantunya. Bu, sehat-sehat ya, Bu. Nggak apa-apa, ibu bisa dagang, nggak usah dulu, Bu. Biar pagi sama malam yang dagang gorengan aja, Bu. Kalau gorengan saya bisa. Rumah rapi. Anak yang kedua jarang main handphone. Langsung bumbunya apa, Bu? Telat kau ya. Setelah diancam dengan semesta seperti itu. Karena si perempuannya itu sampai kelaparan, dia bingung mau makan apa. Ngoten ki, padahal yo duduk cah bayi, duduk cah SD. Alah, Dari mimpi itu, mimpi buruk baginya, ya. Tapi mimpi baik bagi si Scorpio. Alhamdulillah. Dari sini semua, ini sudah saya kontrol selama 3 hari. Ya. Ibunya mengajarin bumbu-bumbu dalam 3 hari itu. Anaknya yang kecil-kecil itu ya. Kalau misalnya, ya cucu-cucunya itu kalau misalnya suaminya berangkat kerja atau suaminya nganggur, ya suaminya yang pegang. Cucu 2 anak itu. Si ibunya nggak boleh kerja. Cuma dipantau benar atau tidak pembusannya. Nah sekarang berdua loh kerja. Kuwi. Berdua tuh belanja, Nyangin. capek ya Bu ya. Inilah ibu katanya. Ibu seharian sendirian lagi. Nah kuwi bayangno. Dan berita baiknya untuk tetangganya, ya, itu mempunyai benjolan di ketiak sini. Ya, karena menanam kebaikan, benjolan itu semesta hapus. Ya, biasanya susah tidur, dia kalau nyot, semesta hapus. Apa yang kau tanam itu akan kau dapatkan. Ya, semesta tidak akan pernah sedikit pun menyuekin orang-orang baik seperti kamu. Ya. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Scorpio yang ada di Depok, ya, itulah, ambil pelajaran dari sini. Boleh kita sayang dengan anak, tapi ada batasnya. Pada saat disayang ya disayang, pada saat tegas ya harus tegas. Tapi apabila kalian tidak bisa tegas, kau akan diinjak oleh anakmu sendiri. Dengerin semuanya. Ya. Dan itu juga padahal si wanita ini awalnya temannya Scorpio nih, dia like, comment, dan share itu untuk dirinya. Tapi dilihat kayaknya yang lebih membutuhkan ibu ini. Akhirnya dia berubah like, comment, dan share-nya ke ibu ini. Ya. Awalnya dia mendapatkan WhatsApp itu ya, pesanan dari WhatsApp. Oleh karena handphonenya udah dijual oleh anaknya, nggak bisa WhatsApp. Tapi mudah-mudahan ibu Scorpio ya, nanti kalau ada rezeki Tuhan akan memberikan kemudahan untuk itu semua. Amin. Ya, untuk bisa menerima WhatsApp. Nek ana ya kurang ajar pisan niku. Ya, jadi pelajarannya itu ya. Jadi kalian tidak saya sarankan jahat, tapi ajarkan yang baik. Jadi apabila dia sudah tumbuh dewasa, dia mempunyai mental yang kuat. Mental yang mana harus membahagiakan orang tua, mental yang mana harus menjaga orang tua, yang mandiri. Tidak kalian kelaparan dia bingung, dia haus dia bingung. Nah kuwi. Ya itu pelajaran.
Gitu ya Ki. Nah itu tadi loh Ray, sebuah pelajaran ya. Tirulah itu loh, apa induk ayam itu loh ya. Ayam lagi netes, anaknya diajari cedok untuk cari-cari makan ya Ki. Yo. Nah seperti itulah kewajiban orang tua itu, tidak hanya membesarkan dan menyayangi, tapi kan kewajibannya pun juga harus mengajarkan bagaimana kehidupan. Nah. Jadi kalau kata kalian ya, selagi saya sehat Ki Macan, saya akan berjuang untuk anak-anak saya. Betul. Betul, tapi ada batasnya. Betul. Harus ajarin juga. Betul. Bagaimana penderitaanmu pada saat kamu mencari uang. Ya. Jadi pada saat kalian rentan, kalian rapuh, waktunya kalian istirahat, ya, ada mereka yang akan menggantikan posisimu. Betul, anakmu jadi tahu balas budi, Yogi yo, tahu menghargai karena kamu didik dengan baik. Bagaimana itu berjuang kehidupan, meraih sesuatu harus ada perjuangannya, Yogi yo. Nah, ya untuk anak-anak ini mungkin yang golongan-golongan yang anak-anak baru ini, kalau seandainya nonton Pintu Misteri ya, jadilah anak-anak Scroll itu nggak bakal. Senengannya nontonnya gini-gini. Ngono-ngono Pak, demen mereka. Karena nggak selaras, nggak sefrekuensi ya. Anak Gen Z gitu ya Ki ya. Frekuensi ya. Tapi enggak semua Gen Z ya, tapi kebanyakan Gen Z ya. Nah ini tadi untuk ibu-ibu semuanya, Mas Jawir harapkan semoga bisa mendidik anaknya, bisa melatih anaknya untuk bisa menghargai uang, berjuang mendapatkan sesuatu itu harus dengan keringat, supaya kedepannya itu bisa menjadi anak yang tahu bekerja, ya nggak males. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir yang ditakdirkan kaya raya di tahun 2025. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan ditakdirkan akan kaya raya di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorang yang tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan dari hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya, Rek. Ya, jelas lemesan. Sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam ya, untuk hasil Rogo Sukmo ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo. Yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi
memang sudah saya niatkan ya untuk saudara-saudaraku di luar sana, dan yang saya buat di sini ya tidak banyak, cuman hanya 20 botol saja, dan itu pun saya pilih orang-orangnya karena tidak semua orang harus saya bantu. Jadi apabila ya saudara-saudaraku di luar sana yang terpilih, berarti gunakan dengan baik ya. Untuk mendapatkan minyak kenanga ini ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran ya. 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga ya. Yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian, oleskan sedikit, bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja ya. 2 ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya ya. Setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja ya, mencari rezeki di luar sana. Tanpa kalian sadari, uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu ya. Minyak kenanga ini, ingat, hanya orang-orang pilihan karena tidak banyak saya buatnya. 20 botol ya. Semoga dari 20 botol ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami perekonomian hancur, titik terendah, kebangkrutan ya, dan juga ditutup rezekinya, usaha yang selama ini sepi. Gunakan ini. Wah Kimacan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan, doakan, ya Allah ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tahu-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku di luar sana ya beruntung untuk mendapatkan 20 botol ini. Karena di 20 botol ini akan saya berikan satu kenang-kenangan untuk kalian. Jadi apabila uang itu sudah kalian oleskan minyak ini, kalian berzikir atau berdoa baik agama lain ya, untuk mewujudkan semua yang kalian inginkan. Amin. Itu tetap bermohon kepada Tuhan, karena ridhonya Tuhan adalah ridho Sang Pencipta, yang mana doa-doa orang yang tulus, yang ikhlas, yang tidak pernah mengeluh akan dikembalikan seperti semula. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian ya, dipergunakan dengan baik.
minyak kenanga ini, minyak penarik uang ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nah, nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya ya, perbaikin dulu diri kalian. Apa yang salah? Ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot beserta ya Kitab Prabu, yang mana selama ini saya sebut-sebut Kitab Prabu, dan akhirnya saya keluarkan Kitab Prabu untuk kalian untuk menerobos dimensi portal di tahun 2025 ya. Kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang akan keluar di tahun 2025. Ya, bunga lotus ya. Bunga lotus ini adalah bunga keberuntungan bagi orang-orang yang mendapatkannya. Angka yang keluar dari kartu Oracle ini adalah 7. Jadi saya pastikan ada 7 tanggal lahir yang akan ditakdirkan kaya raya di tahun 2025. Alhamdulillah ada 7 tanggal lahir kira ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. 7 tanggal lahir yang akan kaya raya di tahun 2025 Ki. Ya. Nanti kira-kira tanggal lahir berapa saja Ki? Tanggal lahir 10. 10 nomor setunggal Rek. 10. Tanggal lahir 2. 2. Tanggal lahir 18. 18. Tanggal lahir 14. 14. Tanggal lahir 19. 19. Tanggal lahir 13. 13 kurang 1 Ki yang terakhir. Tanggal lahir 7. 7 terakhir Ya. 7 guys. 7 tanggal lahir ini ya, mempunyai gelombang elemen air, yang mana sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup di dunia ini ya. Kita akan mengkolaborasikan ya dengan Kitab Prabu, yang mana akan menjelaskan ya akan ada di tahun yang mana genap dikelilingin bumi, dikelilingin genap, dan dikelilingin bintang. Ya, itu dia. Genap dikelilingin bumi, dikelilingin genap, dikelilingin bintang. Yang akan menyatakan bahwa akan ada seseorang yang akan menggelegarkan di tahun 2025. Ya. Genap itu 2. Genap itu 2. Bumi itu kosong. Ya, dan genap lagi 2. Dan bintang itu 5. Dia ambil sudut bintang. Ya, itu menandakan di tahun 2025. Ya. Di sini akan mengatakan ya, ada beberapa orang yang akan menggelegarkan di tahun 2025
berikut dengan keuangan dan finansialnya. Karena mereka adalah salah satu orang-orang yang dermawan, ya, yang baik, yang cinta kasih dalam kehidupan. Ya, mereka bukan sekedar kebetulan, tapi mereka adalah garis yang sudah ditakdirkan oleh semesta yang akan menjadi pelopor di tahun 2025. Dari tahun-tahun yang 7 tahun yang di kebelakang, ya, mereka itu sempat di titik terendah. Di 7 tahun, 8 atau 9 tahun ke belakang, mereka sempat di titik terendahnya manusia, yang mana banyak lika-liku kehidupan, ya, dia lewati. Tapi sedikit demi sedikit mulai ada cahaya dalam hidupnya, sehingga di 2025 takdir itu sudah mengikuti untuk 7 tanggal lahir. Jadi di sini dari kitab Rabu, ya, yang saya baca di sini di tahun 2025 bukan sekedar manusia biasa. 7 tanggal lahir ini sudah garisan dari semesta. Sudah waktunya mereka sudah lolos seleksi. Sudah waktunya mereka mulai bangkit kembali dengan versi yang lebih kuat. Banyak finansial yang keluar, yang membaik dalam hidupnya. Ya, banyak finansial yang membaik dalam hidupnya, menjadi salah satu kekuatan bagi dia jadi penguasa. Ya, salah satu penguasa, bisa dibilang ini politik, bisa orang-orang yang bersangkutan dengan negara. Ya, mereka akan menjadi orang yang terpandang di tahun 2025. Ya, selain finansial, ya, mereka mempunyai kekuatan dari semesta, yang mana mereka mempunyai wibawa yang besar. Ya, wibawa besar, sehingga selain finansialnya baik, ya, usahanya pun lancar. Ya, setiap karir yang dijalaninya di tahun 2025 akan sukses. Masya Allah, amin. Ya, kita mengkolaborasikan lagi dengan tarot. Ya. Jadi orang-orang yang yang terpilih ini benar-benar kolaborasi dari kartu oracle, tarot, dan kitab Prabu, yang mana menerobos dimensi semesta. Ya, bukan orang-orang sembarangan mereka. Ya, mereka diuji dengan permasalahan, dan akhirnya mereka di titik, oh iya, sampai tahu. Ternyata kemarin saya salah langkah. Kemarin saya salah pertemanan. Kemarin saya terlalu ambisi. Kemarin salah persepsi. Akhirnya mereka sadar. Mereka melewati di fase wilayah rasa. Wilayah rasa itu wilayah yang mana mereka yang mengetahui semua perjalanan hidupnya. Ada beberapa wilayah rasa itu, yaitu tadi tingkat spiritualnya jadi meningkat. Karena sudah insting hati itu sinkron dengan semesta. Sudah selaras. Ya, jadi setiap mereka mempunyai permasalahan, mereka nggak kerabak kerubuk. Mereka akan tenangkan dirinya mereka. Mereka punya prinsip, atau mereka mempunyai pola pikir yang sangat jenius sekali. Ya, sehingga 7 tanggal lahir itu akan berjaya di tahun 2025. Apapun yang dilakukan dia, itu akan berjaya. Ya, sehingga setelah alam semesta dan Tuhan yakin 7 tanggal lahir ini akan berjaya, mereka memberikan berkat. Karena mereka punya dasar yang namanya dermawan. Tuhan dan alam semesta yakin mereka berikan rezeki yang berlimpah, pasti mereka akan membagi orang-orang di luar sana. Gitu. Dan mereka tidak berdasarkan keegoisannya. Sudah tidak ego lagi, karena sudah digembleng 7-8 tahun yang lalu. Ya. Lebih banyak menyendiri, menenangkan diri dengan meditasi. Orang-orang seperti ini hanya bisa mengadu kepada Tuhan. Dan hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Ini, ya, ada 7 tongkat. Di sini ada 7 tongkat. 7 tongkat itu 7
pertemanannya itu, 7 tanggal lahir itu. 7 tanggal. Oh, iya. Ya, Seven of Wands ini 7 tongkat. Ya, jadi 7 tongkat itu aja 7 tanggal lahir itu. 7 tanggal lahir. Untung-untung mereka akan dipertemukan satu frekuensian. Waduh. Yang mana mereka sukses sama sukses. Tidak termasuk seperti di tahun 2024 orang yang kaya dengan skincare, mereka ini tidak. Oh, tidak aja. Ya, tidak yang pamer atau tidak. Tidak flexing. Malah dia bagaimana caranya berbagi dengan orang tanpa orang lain tahu. Tahu ngoten iki. Tuh, beda. Orang kaya raya di tahun 2024 dengan orang kaya raya di tahun 2025. Oh, ngoten iki ya. Ya. Itu selaras tahun itu beda, Mas Jawir. Oh. Karena selaras dari semesta di tahun 2024 itu kebanyakan api. Jadi mereka kaya, ingin terlihat karena menunjukkan ini saya kaya. Kaya. Tapi yang di tahun 2025 yang mempunyai energi air, yang mereka adem. Kaya tapi tidak mau pamer, tidak perlu itu bedanya. menunjukkan. Itu bedanya di tahun 2025. Jadi 7 tanggal lahir ini, ya kalian udah siap menempuh hidup baru, siap menjalani level tingkat tinggi. Jadi apabila kalian mendapatkan jabatan yang tinggi, ya kalian tetap rendah hati. Betul, tidak semena-mena. Jadi pada saat kalian mempunyai usaha terus tiba-tiba usaha sukses, ya mereka tetap yang namanya rendah hati, tidak sombong. Walaupun mereka udah tahu nih, mereka sudah tahu akan tipu dayanya orang-orang di luar sana. Oh, mereka sudah tahu dengan kesedihan orang. Ujung-ujungnya UUD, duit, ya. Terus dan juga sanjungan. Mereka paling takut dengan sanjungan. Betul. 7 tanggal lahir ini takut dengan sanjungan. Ya. Karena mungkin dulu jatuh karena sanjungan juga mungkin Geki. Ya. Setelah sanjungan, mereka takut yang namanya orang-orang yang berpura-pura baik. Itu takut. Ya, mereka akan mundur. Tidak sefrekuensi. Itu bedanya 7 tanggal lahir ini. Ya, kita lihat lagi. Jadi benar-benar belajar dari pengalaman. Jadi kenapa? Kimacan versinya kalau baca tarot yang singkat, singkat. Tapi kalau misalnya menggunakan kitab Prabu tidak bisa singkat. Ya, itulah bedanya. Pembacaan tarot dengan pembacaan penggabungan dari kitab Prabu tidak bisa singkat. Karena luas sekali. Jangan sampai salah, jangan sampai kurang, jangan berlebihan. Ya. Ada tanggung jawabnya. Awan dimulai dari bulan Januari sampai Desember itulah proses. Di bulan Juli ke atas itulah hasilnya. Ya, jadi banyak sekali peluang-peluang dimulai bulan Januari. Banyak peluang. Jadi ada rekan bisnisnya atau ada apa ya? Yang memberikan dana atau apa namanya? Investor. Untuk ayo buka, jangan dulu. Dia mempunyai gini, jangan dulu. Nanti saya pikirkan dulu. Bagusnya seperti apa? Nggak gegabah ya. Jangan mengikuti ambisi. Nggak bisa. Kalau kamu ambisi seperti ini hancur. Mereka udah tahu celah-celahnya seperti apa. Mereka udah tahu pembagian uang seperti apa. Jadi mereka udah tahu untuk bisa menghargai uang seperti apa sehingga uang itu tidak habis terbuang. Itu. Ini awan. Pergerakan ke hal yang jauh lebih baik di tahun 2025. Masya Allah, alhamdulillah kira ya. Ya, saya dengar. Terus Kimacan, kalau untuk di 7 tanggal lahir itu di tahun 2025 kan pasti ada ujian yang akan dilewati oleh mereka. Apakah ujian itu? Ada yang tanya ini ya. Ada ujiannya. Ya. Di sini akan diuji kekecewaan. Dari pasangan, dari orang-orang terdekat. Sehingga membuat hati dan pikirannya hancur dan tidak selaras lagi dengan semesta. Hati-hati ya, itu. Tapi kembali, dia mempunyai mental yang sangat besar. Apabila ada orang yang menghancurin saya, mengecewakan saya, membuat hati dan pikiran saya hancur, saya akan ikhlaskan. Kui dengerin ini. Karena itu belum jodoh dan belum layak untuk mendampingi saya. Ya, apabila kalian mengecewakan, ya, kalian dijatuhkan, difitnah orang bahkan saudara sendiri. Ya, difitnah segala macam, mereka akan diam.
yang bekerja semesta. Setelah dia hempaskan itu dengan kalian pergi sendiri, kalau kalian fitnah, apabila kalian fitnah 7 tanggal lahir ini, fitnah itu akan berbalik dan kelihatan bodohnya kalian dari fitnahmu itu. Ya, apabila kalian kecewakan, kau akan kecewa berlipat-lipat ganda. Kenapa? Karena mereka dari lindungan semesta. Dan akan mantul itu semuanya. Tapi kalau itu sudah terjadi di 7 tanggal lahir itu, kau akan menyesal bagi kau yang akan meninggalkannya. Gitu ya Ki ya. Nah ini bagi kalian si 7 tanggal lahir dengan udah dikasih bocoran cobaan yang seperti ini yang akan mengecewakan kalian, fokus pada diri kalian ya. Ya, jangan gara-gara yang mengecewakan amburadul semuanya, berantakan semuanya. Ya, yang saya lihat di sini ya, untuk yang mempunyai jabatan, mempunyai jabatan di bulan-bulan ganjil, ya. Bulan-bulan ganjil. Bulan-bulan ganjil, ya. Jabatannya itu banyak menjadi panutan dari orang-orang lain. Ya. Akan menjadi panutan. Ya. Dan di bulan ganjil itulah mereka akan mendapatkan serangan-serangan dari astral maupun orang-orang yang iri sirik dengki. Padahal ini salah satu 7 tanggal lahir ini tidak pernah pamer. Tidak pernah pamer aja seperti itu. Tapi kembali lagi, jangan takut 7 tanggal lahir. Karena kalian dikelilingin oleh semesta. Dan kenapa di tahun-tahun kemarin kalian anjlok? Kenapa semesta tidak membantu? Karena itu sedang proses di bloknya dirimu untuk kamu belajar dan melewati ujian-ujian. Pada saat ujian itu lolos, inilah yang kau hasilkan. Ya. Wah, ini untuk yang penjabat ya, yang mempunyai kedudukan ya. Waduh ya. Awalnya orang biasa. Terus kemudian diberi kepercayaan. Mereka dia nggak punya uang. Ya. Karena diberikan kepercayaan, dia punya skill, ya, dan jujur. Itu loh, jujur. Karena semesta mengajarkan mereka untuk apabila kalau kamu tidak mempunyai uang, ya, tidak punya kekuasaan, satu modal hidup yang ada dari alam semesta, yaitu kejujuran. Ya, karena ingat, mereka 7 tanggal lahir ini, kenapa dibilang jujur? Ya, karena sudah diasah oleh semesta dengan kejujuran dengan masalah uang. Orang di luar sana mengetes dengan kejujuran, memberikan dia uang. Betul. Dicatat dengan baik, dipergunakan dengan baik, kemana-mana aja uangnya ini. Jadi orang terpercaya dengan rapi. Ya. Terus pada saat kamu si 7 tanggal lahir ini meminjam uang. Kamu kalau lagi susah, nih uang saya pinjamkan 200.000. Kapan balik? Kapan kira-kira mau balikin? Ya mungkin 4 hari lagi ya. Orang itu pengen mengetahui tepat waktu apa tidak. 3 hari udah balikin. Kalau udah dibalikin kalau 4 hari sudah ada uangnya, terima kasih banyak. Itu modal. Ya. Terus pada saat 7 tanggal lahir ini sedang punya uang, ya, sini uangmu. Saya yang ngelola. Oh iya silahkan. Dia nggak egois. Di situ akhirnya banyak orang-orang yang nggak percaya. Dan semesta pun mengikuti energinya, vibrasinya. Sehingga di tahun 2025 kau akan percaya. Kau akan sukses. Ya, ingat, roda berputar. Betul. Yang kemarin-kemarin, ya di tahun 2024 yang sudah tidak bisa mengendalikan diri sendiri, ya 7 tanggal hari ini akan naik ke atas. Alhamdulillah. Semoga di tahun 2025 mereka tidak menjadi lupa diri, yang flexing. Flexing. Ya. Karena kalian orang-orang pilihan. Gitu ya Kiyo. Nah ini tadi ya untuk si tanggal lahir Kimacan sudah menginformasikan dan sudah mewanti-wanti ya. Ingat toh bagaimana titik terendahmu di tahun-tahun yang sebelumnya kamu sudah dijauhi, direndahkan, diasingkan ya Kiyo, difitnah. Nah kalau dijauhkan oleh keluarga, teman. Niku bahkan bisa jadi pasangan pun juga menghinamu dan mencampakkanmu. Ada yang pergi, ada yang pergi, ada yang bilang ke teman-temannya kalau dia udah nggak ada uang lagi. Kesetiaan dites, diuji, kesabaran dites, semua dites. Akhirnya lolos
kamu lolos, akhirnya kau di tahun 2025. Saatnya untuk bangkit. Banyak cara Tuhan untuk menaikkan derajat gitu ya Ki ya. Nah, dan Mas Jawir harapkan, Ki Macan harapkan yang sudah terlihat nanti di tahun 2025, inget toh, ojo flexing, ndak usah sombong, ndak usah pamer, tetap jaga kejujuran ya. Ingat titik terendahmu, kamu nggak punya apa-apa, karena kejujuran kamu bisa naik. Tuhan percaya pada dirimu. Nanti kalau kamu sudah ada duit terus kemudian kamu melupakan nilai-nilai kejujuran, diturunin lagi sama Tuhan ya apa. Jadi 7 tanggal lahir ini Mas Jawir ya. Ada yang dia menjadi orang penting, ya. Wah. Ada yang kaya raya karena finansialnya, ya. Ada yang menjadi spiritual, semakin tinggi spiritualnya. Loh, kok kemarin awalnya orang biasa saja, terus tiba-tiba menjadi spiritual? Ya, orang-orang yang lolos dari menjadi orang biasa terus tiba-tiba menjadi spiritual, ya, ini udah melewatin itu tadi wilayah rasa. Wilayah orang tadi ya. Jadi apabila 7 tanggal lahir ini tiba-tiba kau menjadi spiritual baik ya, udah melewatin wilayah rasa, tidak perlu kamu ceritakan apa yang kau rasakan saat ini. Misalnya bisa merasakan karakter orang, bisa menerawang, tiba-tiba menerawang, bisa melihat masa depan. Jangan pernah kau ceritakan, karena apabila kamu menceritakan kepada orang yang belum melewatin fase wilayah rasa, kau akan dibilang halu, kau akan dibilang gila, kau akan dibilang halusinasi, ya, parno. Hati-hati. Lebih baik nanti akan bertemu dengan orang ahlinya di bidang itu, ya, untuk kamu bisa sharing mengarahkan, ya. Karena ingat, Tuhan pasti pernah memberikan pesan kepada orang-orang yang terpilih menjadi spiritual, ya, memberitahu bahwa tidak semua ilmu perlu kau ceritakan kepada orang lain. Cukup kamu dan Tuhan yang tahu. Itu pasti semesta pernah menceritakan seperti itu. Jadi tidak perlu. Ya, asalkan kamu kalau misalnya menjadi spiritual pada saat semesta utus, ya, jangan menjadi spiritualis yang memanfaatkan profesi untuk bertahan hidup di dunia ini. Itu jangan. Itu bahaya. Ya, jangan menjadikan profesi untuk bertahan hidup. Ya, apabila kau melakukan itu, kau tidak akan bisa berjaya di tahun 2025. Karena sebenarnya orang-orang spiritual yang benar, ya, dia mempunyai tempat sendiri yang terang untuk kehidupannya. Gitu ya, Ki. Tuh kan, saya kalau sudah buka ini panjang lebar ya. Baik Ki Macan, waduh, terima kasih banyak nih Ki Macan ya. Wah, kalau untuk ramalannya Ki Macan yang menggabungkan ada kitab Prabunya ini, apakah ada karakter positif yang harus ditonjolkan 7 tanggal lahir? Karakter positif yang dimiliki oleh 7 tanggal lahir, ya, ada 3. Yang pertama jujur. Yang kedua itu mempunyai rasa syukur. Dan yang ketiga dermawan. Ingat, dermawan itu tidak hanya kamu harus tunggu kaya. Apabila kalian tidak punya uang, ya, cukup tenaga dan pikiran. Tenaga dan pikiran pun juga bisa kita dermakan untuk orang-orang yang membutuhkan, ya Ki ya. Jadi jangan hanya duit, tidak harus selalu dengan materi. Kalau dengan materi terkadang pun juga orang tidak ada ikhlasnya, ya Ki ya. Banyaknya cuma pura-pura untuk tapi ternyata jangan pernah membohongi Tuhan ya, Rek ya. Kalau kalian memang tidak ikhlas untuk memberikan sesuatu lebih baik, jangan. Apalagi kalau pura-pura hanya untuk sebuah konten, hanya untuk sebuah video, jangan ya, nanti malah menimbulkan dosa loh ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Untuk tanggal lahir yang ditakdirkan kaya raya di tahun 2025, ada 7 tanggal lahir dengan sifat karakter tadi yang harus ditonjolkan Ki ya. Waduh, kalau begitu nih saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk media-medianya Ki Macan. Ya. Untuk medianya Ki Macan, nah ini Mas Jawir mau menginformasikan Banyu Mustika Aura Wajah. Banyu Mustika Aura Wajah ini kemasan terbaru ya, yang sudah berevolusi, di mana ada batu kristal di dalamnya, ada kain putihnya juga ya Ki ya. Jadi lebih powerful untuk membantu si pemakai agar aura terpancar. Kemudian Banyu Mustika Aura Wajah ini
kalau kalian, mohon maaf, si pemakainya sedang mengalami sebuah gangguan energi-energi negatif yang sudah merasuki, yang sudah mempengaruhi, jangan heran apabila di saat kalian gunakan ada bentrok energi yang dimana ada gatal-gatal dan juga panas. Kalau kalian merasakan hal yang seperti itu, wajib kalian harus menghubungi admin yang bersangkutan untuk dicek lebih lanjut oleh Ki Macan nantinya. Ya Ki, ya. Banyu Mustika Aura Wajah, syarat yang diperlukan Ki Macan adalah nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Hubungi di admin 1 dan juga admin 2. Kira ya, Banyu Mustika Aura Wajah. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, para penonton Nippon Pintu Misteri ya, yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video terbaru yang tidak ada di channel YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Ki Macan ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang ingin tahu media-medianya Ki Macan apa saja, monggo bisa dicek di sini pun juga ada informasi untuk media-medianya Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin yang akan membantu, nomor admin 1, admin 2, dan juga admin 3 yang akan membantu media-media di bawahnya. Kalau untuk toko online, silahkan bisa dicek di Shopee dan di TikTok, carian nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Jika sudah, saatnya Mas Jawir juga mengingatkan, jangan lupa kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita harus selalu mendoakan semoga negara Indonesia selalu dalam kedamaian, dijauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak baik, dijauhkan dari segala macam bencana, terutama bencana alam. Jikalaupun terjadi, semoga bencana tersebut tidak melebihi dari kemampuan negara Indonesia dan rakyat Indonesia. Kita doakan selalu untuk NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua akan pura-pura buta di saat kita tidak punya apa-apa. Lah, gelera dengerin ya. Tidak hanya manusia yang pura-pura tidak tahu ya, lalat pun, setan pun tidak mau mendatangi. Ya, semangatlah selalu ya, berjuang, berusaha untuk meraih rezekinya Tuhan dengan cara yang baik. Terima kasih banyak Niki. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.